Assalamualaikum. Panjang DPR Kabupaten Dompu. Sebab apa? Ini di mana perlu. Kami beberapa tahun melihat, mengamati dan mempelajari apa-apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak DPR, baik secara institusi DPR maupun oknum yang ada di DPR yang membuat desa tentang pengangkatan dan pemberhentian. Tetapi sekali lagi, ada orang-orang di dalam DPR ini atau oknumnya yang salah menggunakan penyalahgunaan sebagai anggota DPR-nya. Bahkan kami juga pernah mengingatkan, belajar dulu tentang undang-undang desa. Contoh, terima kasih. Pimpinan DPC RTC Kabupaten Dompu. Nah, hari ini mari kita lihat bersama bagaimana kondisi DPR sebenarnya. DPR mengalami gawe. DPR mengalami gawe, melawan gawe rasa. DPR berkurang gawe. Ya, kesempatan berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sah menurut hukum, menurut perspektif saya. Berdasarkan secara etimologi, apapun yang dilakukan oleh perangkat ataupun pemerintah desa itu sah. Karena apa dasarnya? Apa asasnya? Ada asasnya. Ada asas kebebasan bertindak. Persoalan yang dilakukan oleh kepala desa itu atas nama administrasi pemerintah negara. Ayat kedua, ada asas pedoman dan rahmatik hak. Segala dan setiap tindakan yang dilakukan atas nama penguasa, atas nama pemerintah sah menurut hukum. Dan kelanjutannya ada rahmatik. Rahmatik itu dinamakan dalam istilah itu menunggu hasil pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara. Lagi-lagi yang diambil oleh Bupati Dompu atas nama Abdul Qadir Jalani secara sepihak, dia seolah-olah menempatkan diri atas nama hakim. Ini yang kemudian perlu kita tegur juga, akan memberhentikan kepala desa secara sementara. Sebenarnya kalau kita kutip berdasarkan pasal 26 dan pasal 28 tidak menyebut secara rinci. Di pasal 26 ayat 4 huruf T menaati dan menjalankan perintah perundang-undangan. Hanya itu komplis hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk melengkapi, kami berikan kesempatan lagi kepada Bupati tidak penasihat kabupaten. Komisi 1 ini kembali. Saya sampaikan di hadapan Rakyat, tidak usah over. Di mana-mana desa ini, saudara yang memberikan telahan. Apa saudara mengerti porsi saudara? Berkor-kor kayak artis. Hari ini saya minta kejentelmenan, kejantanan gedung DPR ini, termasuk ketua DPR-nya. Mari kita telah tentang hukum, bagaimana regulasi yang ada. Mari kita telah bagaimana undang-undang dasar kita mengacu kepada undang-undang kementerian. Lebih dari 70.000 orang. Terima kasih. Dompu milik kita semua. Iya, terima kasih. Tinggal
pimpinan desa. Siapapun yang mau bicara, Kami sudah mati-matian layani warga dan masyarakat tingkat desa. mohon ini ketua dan dapat diakomodir dalam pengertian sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang pertanyaannya, yang kami tahu, yang kami baca, ada beberapa dalam Facebook saudara tentang beberapa desa dan termasuk arahan dan penjelasan saudara yang ada di dalam keputusan LHP Inspektorat. Apakah saudara sebagai anggota dewan atau sebagai LSM? Itu pertanyaan pertama. Kalau dijawab, sekali lagi saya ulangi, apakah saudara sebagai anggota DPR atau sebagai LSM? Itu. Yang kedua, ada pernyataan sikap saudara tentang desa Bucu harus jadi permen dan harus bertanggung jawab dengan dikeluarkanlah surat dari Bupati Lombok. Yang ketiga, saya tadi sudah menyampaikan ada yang saudara juga coba posting tentang bidan desa dan perawat desa. Nah, saudara menjelaskan di dalamnya, kami pemerintah desa harus memberikan insentif di dalam. Sementara saudara tidak tahu persoalan itu. Saya batasi untuk 3 itu saja dulu. Saya minta saudara gabung untuk menyampaikan aspirasi juga. Pertama, selaku anggota DPRD hari ini sebagai rasa tanggung jawab atas nama wakil rakyat. Jadi tanpa kecuali kami juga harus menerima aspirasi hari ini. Ya, terkait dengan pertanyaan di mana ada ketua adkasi, jadi silakan mau berbicara atau memberikan kesempatan kepada saya. Oke. Jadi berkenaan dengan ketua adkasi tadi menyampaikan pertanyaan, tentu saya harus menjawab pertanyaan itu. Dan ketika saya akan menjawab pertanyaan itu, saya minta formula apa yang dipakai, apakah nanti akan ditanggapi oleh ketua adkasinya sendiri atau nanti akan ditanggapi oleh semua teman-teman. Saya berharap mekanismenya itu karena ini tanya jawab, ketika ditanya saya jawab. Ya. Pertama, katanya di Facebook, saya ditanya apakah sebagai anggota DPRD atau LSM. Mohon perhatian kepada saudara-saudaraku, kepala desa, kemudian teman-teman perangkat desa, serta abdesi, bahwasannya ketika saya menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan kemasyarakatan, kalau itu menyangkut persoalan kemasyarakatan dan saya tanggapi di media sosial, itu bisa jadi, saya katakan bisa jadi suara saya selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok. Kemudian ya, tentu saya menjalankan itu, ada hal-hal yang berkenaan dengan statement saya pas kala itu juga dalam rangka saya menyampaikan kepada semua pihak, termasuk yang menjadi sasaran tujuan statement saya, karena fungsi pengawasan yang saya jalankan sebagai anggota. Maaf, saya tidak Bapak sampaikan tadi. Bantu dengan memberikan informasi sama. Saya belajar tentang, disuruh belajar Sebelum Bupati menjatuhkan sanksi kepada kalau prosedur sebenarnya. Dan ingat undang-undang, benar undang-undang itu. Tapi secara diri dalam urusan ini mufakat dan musyawarah dulu, baru dinyatakan undang-undang. Mana tertinggi aturan itu? Mana yang tertinggi? Dan mufakat dan musyawarah. Dan mana yang masih tertinggi seperti itu? Coba saudara lihat dengan lagi. Bukan DPR tidak, tapi dia mampu menyelesaikan hal itu dengan aturan karena DPR bukan dari mana-mana. Terima kasih. Hidup bangsa. Hal ini DPR dalam hal ini Komisi 1 sebagai komisi hukum
dengan kedisiplinan apapun itu Anda yang menentangkan untuk kita tampilkan di sini. Silakan ajukan. saya mengusulkan untuk SK pengangkatan pengangkat yang baru. Terus saya lakukan sampai selama hari saya tunggu dan pokok perjalanan apa yang sampai kita Ada surat yang dikeluarkan Pak Bupati ya tentang pemberhentian sementara terhadap beberapa kepala desa. Apa harapan terhadap Pak Bupati sekarang terkait dengan surat itu? Harapan kami dari APC sebagai wadah kepada desa pada Bupati bisa, kami berharap bisa kembali. Apa menjadi keputusannya? Sebab apa penilaian kami ini ada salah prosedur, salah penempatan. Itu disebutkan. Apabila Pak Bupati sendiri tidak mengindahkan atas tuntutan ini, upaya seperti apa ke depannya nih Pak? Ada 3. Yang pertama kami akan menggerakkan massa sampai 10.000. Yang kedua mosi tidak percaya. Yang ketiga kami akan ambil langkah hukum. Sekaligus kami akan mogok kerja. Seluruh desa tidak ada punya aktivitas dan pelayanan. Kalau itu tidak diindahkan oleh Pak Kalau Bupati, itu tidak dilakukan. langkah tegasnya seperti itu. Ya. Jadi landasan tuntutan APC sendiri ini seperti apa dengan adanya ini? Tuntutan pemecatan ini? Surat yang dikeluarkan oleh Bupati ini, Ya. landasannya, landasan hukumnya, Kalau apa yang mendasar gitu? Sehingga ada kalau tuntutan. Bupati berdasarkan LHP Inspektorat dan Inspektorat menyerahkan kepada tim penjelasan tingkat kabupaten, tetapi di tingkat kabupaten ini tidak menindaklanjuti apa yang menjadi LHP. Contoh, LHP Inspektorat tentang Desa Cepijaya disarankan kepada Bupati untuk memerintahkan kepada Kapolres Desa Cepijaya memberhentikan 12 perangkat desa yang terbukti. Tetapi di tingkat kabupaten hanya disampaikan pasal 5152 hanya diberikan teguran lisan. Ini perbedaan pemahaman tentang hukum. Ada berapa orang yang kades yang sudah diberhentikan oleh? Ada beberapa, termasuk yang 7. Tapi itu kan belum diberhentikan, hanya surat saja. Surat peringatan pertama dan kalau tidak diindahkan. Ya, kalau tidak diindahkan. Lanjuti oleh SK pemberhentian. Ini yang kami untuk menyampaikan aspirasi. Kami tidak ingin Bupati ini dicekoki dan dibully dan dibohongi dengan kesalahan aparat. Kalau ini dilakukan, kepala desa tetap melawan. Seluruh desa akan melawan, tetap melawan. Kami 72 desa akan melawan. Tetap melawan atas surat Bupati itu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau boleh. kami sungguh